Bab ke-14. Kangen Fanya. Lagi apa, Van? Nathan mengirimi Fanya sebuah chat di aplikasi hijau. Saat ini, waktu sudah menunjukkan pukul 8:30 malam, dan Nathan belum mengantuk sama sekali. Fanya terlonjak kaget ketika mendengar ponselnya berdenting, karena ada sebuah chat masuk ke aplikasi hijaunya. Aku lagi nonton TV di rumah, sendirian. Mama berjaga di rumah sakit soalnya. Aku giliran pagi sampai jam 5 sore. Kamu lagi ngapain, Nak? Lagi scroll ponsel aja. Gak ada kamu. Kamar sepi banget. Gak ada yang ngoceh. Gak ada yang ngasih tebakan atau pertanyaan sableng juga. Hahaha, tidur di rumah Lilo aja. Nak, kalau kesepian. Lumayan kan? Jetty punya teman ngobrol jadinya. Kirain dia. Ya udahlah, aku ke rumah Lilo aja sekarang. Bye, Fanya. Have a nice dream. Usai membalas chat Fanya, Nathan mengemasi ponsel, charger, dan dompet. Dimasukkannya barang-barang itu ke dalam pouch hitam miliknya. Mau kemana, Nak? Tanya Nyonya Bramantia saat melihat sang putra tengah mengambil kunci mobil di cantelan dinding ruang tengah. Mau tidur di rumah Lilo. Mah, kenapa? Kesepian? Ya, iya. Jawab Nathan sambil tergelak. Sepi banget tanpa ocehan Fanya. Ma, cie, mulai kangen nih, yey. Nyonya Bramantia meledek anaknya. Nathan senyum-senyum saja mendengar ledekan sang mama. Ia bergegas ke garasi dan mengeluarkan mobilnya. Malam ini, seperti biasa jalanan kota Jogja pun sama padatnya dengan siang hari. Nathan mengendarai mobilnya dengan hati-hati. Entah setan apa yang merasuki Nathan. Ketika ia tiba di sebuah lampu lalu lintas, ia malah memblokkan mobilnya ke sebelah kanan. Padahal seharusnya ia belok ke kiri jika ingin pergi ke rumah Lilo. Ya, akhirnya malam itu Nathan bertekad bulat untuk mengunjungi Fanya di Magelang. Hitung-hitung nemenin dia kan? Kasihan Fanya di rumah sendiri. Waktu sudah menunjukkan pukul 10:30 malam lebih ketika Nathan tiba di depan rumah Fanya. Ia kemudian menekan bel yang ada di dinding dekat pagar. Tak lama kemudian, lampu tengah menyala dan terlihat seseorang tengah berjalan menuju teras. Yes, sorak Nathan dalam hati. Begitu pintu rumah terbuka, Nathan langsung keluar dari mobilnya. Hai, Fanya. Kedua bola mata Fanya melotot. Ia tak percaya, malam-malam begini Nathan sampai di rumahnya. Ngapain malam-malam kesini, Nak? Tanya Fanya sambil membukakan pagar untuk Nathan. Melihat pagar sudah dibuka lebar, Nathan masuk lagi ke dalam mobilnya. Ia lalu membawa mobilnya masuk ke dalam garasi Fanya yang sempit itu. Kamu tadi nanya, ngapain aku kesini? Aku pingin nemenin kamu, Fanya. Kasihan kan anak gadis sendirian di rumah. Entar kalau digondol musang gimana tuh? Fanya mendeci pelan. Bilang saja kamu kangen sama aku. Nah, Nathan hanya terdiam, tak berani membalas ucapan Fanya. Namun, dalam hati ia membenarkan ucapan Fanya tersebut. Fanya lalu pergi ke dapur, membuatkan segelas teh hangat untuk Nathan. Kamu tadi dah tidur ya, Van? Tanya Nathan saat gadis itu menaruh segelas teh hangat di depannya. Saat ini, mereka tengah duduk di rumah tengah Fanya. Udah, tapi sekarang ngantuknya dah hilang deh, gara-gara kamu datang. Ngomong-ngomong, kamu gak beliin aku oleh-oleh emangnya? Gak kepikiran sama sekali, Van. Soalnya, tadi tuh gak niat kesini. Aku sebenarnya pingin nginep di rumah Lilo, tapi tiba-tiba aja pas di jalan malah keingatan kamu. Ya udah, kuputuskan untuk kesini aja. Fanya manggut-manggut. Beliin martabak pakai aplikasi aja deh. Aku lapar banget nih. Nah, oke, deh. Nathan pun mengeluarkan ponselnya, lalu memesan seloyang martabak manis dan martabak telur untuk mereka berdua. Setengah jam kemudian, pesanan mereka pun datang. Keduanya pun asyik mengemil sambil mengobrol tentang banyak hal. Kenapa sih pria yang bernama Wildan itu sampai nawarin nganter kamu ke Magelang? Padahal kalian kan kenal baru sebentar. Tanya Nathan sambil mengunyah martabak manisnya. Fanya mengendikan bahunya. Mana ku tahu, Nak. Kebetulan aja,
Saat aku butuh tumpangan, dia pas ada di minimarket. Ada yang nawarin kebaikan, ya udah aku iyain aja. Orang memang lagi butuh juga kan saat itu. Kamu gak takut dia apa-apain dia selama dalam perjalanan? Enggak sama sekali, Nathan. Lagi pula, dia itu orangnya ramah dan sopan. By the way, dia masih bujang loh. Umurnya 32 tahun. Dan dia hidup serumah sama adik perempuannya. Jadi ceritanya tuh, adiknya pacaran sama seorang cowok. Terus hamil kan, tapi cowoknya gak mau tanggung jawab. Sang adik ingin menggugurkan kandungannya, tapi dicegah sama Wildan. Dia berjanji akan menghidupi anak Rina adiknya sampai dia kuliah kelak. Wildan tuh, penampilannya aja yang sangar, tapi dia baik banget. Auranya tuh positif sekali. Aku suka ngobrol sama dia. Orang tua mereka kemana? Dah meninggal dua-duanya. Ke kamar yuk, Nat. Aku dah ngantuk lagi. Setelah mengamankan sisa martabak, keduanya pun masuk ke kamar Vanya. Besok anterin aku ke toko furniture ya, Van. Ucap Nathan kemudian. Mau beli apa? Beli perabotan lah. Masak beli cabai keriting. Iya, perabotan apa dan buat siapa? Beli kasur yang agak lebar buat kamu. Van, kamu mau kasur busa biasa? Spring bed. Apa yang pakai dipan? Busa biasa aja deh. Ukuran 140 kali 200. Iya. Jangan yang ukuran lebih dari itu, karena gak bakalan muat di kamarku. Pingin beli apa lagi? Van, terserah kamu aja. Lemari dapur buat mamamu, sama kursi teras kalik ya. Kamu pingin ganti lemari gak? Van, banyak banget yang pingin kamu beli. Nah, emangnya gak apa-apa kamu beli-beli gitu? Ya gak apa-apa lah, orang belinya pakai uangku sendiri kok. Oh iya, ATM-nya dah ku bawain tuh. Taruh di dompetmu ya, Van. Kalik aja kamu butuh. Tapi, Nat. Tapi apa? Aku gak tahu tanggal lahirmu. Iya, aku tahu. Dah ku tulis di sebuah kertas. Ku rekatkan sama kartunya. Entar kamu hafalkan. Abis itu buang kertasnya. Ya, Nat, makasih. Jawab Vanya sambil menguap. Kamu dah ngantuk, Van. Van, kamu tahu gak perbedaan antara Borobudur dan kamu? Enggak. Apaan, Nat? Borobudur itu candi, Van. Kalau kamu, candu. Kantuk Vanya hilang seketika. Ia tertawa terbahak-bahak. Cie, kamu lagi ngegombalin aku. Ya, Nat. Nathan tersipu malu. Demi kamu tuh, aku rela browsing-browsing nyari gombalan di internet. Wah, makasih Nat. Aku terjungkal loh. Van, kamu tahu gak perbedaan jam 12 siang dan kamu? Enggak, Nat. Vanya menjawab sambil cengar-cengir. Jam 12 itu artinya kesiangan. Kalau kamu, kesayangan. Vanya tertawa terbahak-bahak lagi. Ia merasa senang. Nathan kini sudah gak sekaku kanebo kering kayak dulu. Van, aku mau mengakui sesuatu. Apa? Apakah kamu sebenarnya adalah reinkarnasi dari Tipetke? Nathan membalikkan tubuhnya, lalu menoyor pelan kepala Vanya. Sembarangan aja kalau ngomong. Tadi siang, Lore datang ke kantorku. Dia bilang, sudah mengikhlaskan aku. Ia sudah tak marah padaku, dan ingin menjalin pertemanan sama aku. Menurut kamu gimana, Van? Lanjut Nathan kemudian. Lah, kok nanya aku sih? Itu kan tentang hatimu, Nat. Yang tahu isi hatimu, ya pasti kamu sendirilah. Nathan terdiam. Mem, kalau kamu masih mencintai Laura, ya udah lanjutkan aja hubungan kalian. Tapi tim-tim aja, jangan sampai ketahuan mamamu. Aku gak akan mengganggu kalian, kok. Pernikahan kita kan hanya di atas kertas saja, ucap Vanya dengan lirih. Kami dah resmi putus kok, Van. Dia juga dah ikhlas. Aku hanya sedang bingung dengan perasaanku. Van, kasih waktu sebentar buatku untuk melupakannya ya. Van, iya. Lama juga gak apa-apa, kok. Take your time. Nah, kamu tahu gak, Van, aku tuh tadinya sama Laura itu gak ada rasa. Tapi sikap dia begitu manis. Apalagi setelah aku mengetahui latar belakang keluarganya.
Laura tuh terpaksa kerja di bar jadi waitress untuk menghidupi adiknya. Hidupnya begitu kacau dan memprihatinkan banget. Kenapa kamu gak ngasih kerjaan ke Laura? Biar dia keluar dari bar. Laura dah telanjur nyaman kerja di sana. Nah, kalian selama ini pacarannya diam-diam. Ya, iyalah. Mama bisa marah besar kalau aku pacaran sama gadis kayak gitu. Mama pasti mengiranya Laura bukan gadis baik-baik. Terus, kamu cerita ke aku tentang Laura buat apa? Nah, biar kamu tahu segalanya. Van, gak apa-apa kan? Van, kalau aku masih menjalin pertemanan dengan Laura, ya gak apa-apalah. Kandaku bilang, bahkan jika kamu masih ingin melanjutkan hubungan asmaramu dengan Laura, ku kasih izin. Nah, enggak balikan lagi kok. Van, ya udah. Thanks atas pengertianmu. Ya, Nathan tidak tahu jika saat ini Vanya tengah meneteskan air mata diam-diam. Untung saat ini posisi mereka saling memunggungi. Keesokan paginya, bangun, nak, ayo nyubuh. Entar abis nyubuh boleh tidur lagi. Vanya berusaha membangunkan Nathan dengan menepuk-nepuk lengannya. Meos, Van, dingin. Nathan yang ganteng, ayolah bangun. Demi mendengar dirinya dibilang ganteng, Nathan langsung membuka matanya. Mereka kemudian berwudu bergantian, lalu salat subuh berjamaah. Setelah itu, Vanya pergi ke dapur. Sementara Nathan kembali masuk ke kamarnya. Bau harum masakan membuat perut Nathan begitu keroncongan. Ia turun dari kasur, kemudian menyusul Vanya di dapur. Kamu bisa masak, Van? Tanya Nathan sambil menatap Vanya yang saat ini tengah mengaduk nasi goreng. Bisa, dong. Walaupun gak bisa masak menu macam-macam kayak mama. Oke, dah siap nasgor spesialku. Vanya menuangkan nasi goreng yang uapnya masih ngebul itu ke dua buah piring. Ia lalu membawa nasi goreng itu ke ruang tengah. Juga 2 gelas teh hangat. Kamu mau sarapan jam 5:30 gini, Van? Iya. Emang kenapa? Dosa. Aku laparnya sekarang. Jadi aku makan sekarang lah. Masak iya. Laparnya sekarang makannya minggu depan. Keburu mau diar aku ntar. Ucap Vanya sambil menyendoki nasi gorengnya. Oh iya, martabak yang tadi malam kan masih ada ya. Mayan ah, buat tambah lauk. Vanya bangkit ke dapur, mengambil sisa martabak telur yang ia simpan di bawah tudung saji. Vanya lalu menyalakan televisi. Sambil menonton film kartun, ia menyantap sarapannya. Lama-kelamaan, Nathan pun terpancing. Kok ikutan sarapan jam segini, nak? Lapar. Vanya tertawa terbahak-bahak. Sampai ia tersedak. Syukurin, ledek Nathan pada Vanya. Azab ngetawain suami seorang istri mati tersedak panci. Vanya kembali tergelak.